Rainur Taningrum Skamta dengan NIM 216611020515 dari kelas 2B8 jurusan Manajemen Universitas Samratulangi, Manado. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas etika bisnis yang telah diberikan kepada saya dari dosen pembimbing kami, yakni Ibu Dr. Olivia Network. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, konsumen, pemerintah, karyawan, serta lingkungan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Dalam melakukan pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan, seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, serta memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar istilah pembeli adalah raja, zaman sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa mencari rekan yang baik bagi para konsumen mereka. Lewat pendekatan CRM atau Customer Relation Management, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada supplier. Kerjasama antara perusahaan dengan supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual. Mengedepankan rasa toleransi agar terciptanya hubungan jangka panjang dalam bisnis. Selalu bertukar informasi dengan supplier dan melakukan pembayaran secara tepat waktu pada supplier. Lalu selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan keputusan di suatu perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan keputusan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, serta bantuan sosial. Next, kita akan lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu memberikan contoh perusahaan yang bertanggung jawab dan tidak memiliki tanggung jawab bisnis. Baiklah, kita masuk ke contoh perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, adanya keterlambatan penerbangan pada maskapai Wings Air selama 3,5 jam sehingga maskapai tersebut digugat oleh seorang advokat asal Surabaya. Selanjutnya ada kasus susu formula dan perlindungan konsumen. Mengingat kasus perlindungan konsumen di Indonesia masih minim perhatian. Namun, Kementerian Kesehatan akhirnya mengumumkan hasil survei 47 merek susu formula bayi untuk usia 0-6 bulan, dan hasil survei menyatakan tidak ditemukannya jenis bakteri Enterobacter sakazaki. Lalu selanjutnya ada kasus pemotongan gaji atau upah para pekerja secara sepihak yang tentunya merugikan karyawan. Lalu selanjutnya ada kasus manipulasi dalam iklan Talkmania yang dilakukan oleh Telkomsel. Lalu ada kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Danone Aqua karena telah mengabaikan etika dalam hal penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya kita masuk ke contoh perusahaan yang bertanggung jawab. Yang pertama, ada PT Ajinomoto Indonesia yang mendapatkan penghargaan perusahaan dengan CSR terbaik kategori perusahaan dalam ajang Anugerah Basnas Award tahun 2020 yang juga diberikan kepada beberapa perusahaan lain, diantaranya ada PT Unilever Indonesia, PT Sharkil Indonesia, serta ada PT Asuransi BRI Life dan lain sebagainya.